Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pendengar atau pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini berhubung karena banyaknya teman-teman yang meminta atau bertanya tentang amalan yang bisa diamalkan pada Jumat terakhir bulan Rajab. Maka kami membuat video ini, video tentang beberapa amalan yang bisa kita amalkan pada Jumat terakhir bulan Rajab ini. Adapun amalan yang pertama yang bisa kita amalkan atau yang dianjurkan untuk kita amalkan pada hari Jumat yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus sholata alayya," perbanyaklah oleh kalian bersolawat atasku. Kapan? Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa lailatal jumu'ah, dan pada malam Jumat. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman shalla alayya salatan wahidatan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku atasku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat atasnya 10 kali solawat. Jadi ketika kita bersolawat satu kali kepada Rasulullah, maka dengan solawat kita yang satu kali itu, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali lipat. Maknanya Allah bersolawat bukan doa, sebagaimana ketika kita bersolawat untuk Nabi, isinya kan adalah panjatan doa kepada Allah untuk Nabi. Akan tetapi ketika Allah bersolawat kepada hambanya bimakna ar-rahmah, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Jadi ketika kita bersolawat satu kali kepada Nabi, Allah akan menurunkan 10 rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu di dalam hari Jumat ini, khususnya Jumat terakhir bulan Rajab ini yang merupakan bulan haram atau bulan yang dimuliakan, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Adapun lafaz sholawat itu sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu terus kita perbanyak di dalam hari Jumat ini. Dan sholawat itu masih banyak sekali keutamaannya orang yang bersolawat kepada Nabi. Di antara keutamaan sholawat bahwa orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, aqrabun nasi bi yaumal qiyamah, paling dekatnya orang kepada saya, kata Nabi, nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, adalah yang paling banyak bersolawat atasku di antara kalian. Itu yang pertama yang kita amalkan pada hari Jumat ini, banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bersedekah. Kita bersedekah pada hari Jumat. Jadi ada secara spesifik tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Terdapat dalam bab hal-hal yang diperintahkan di hari Jumat. Dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, balaghana an Abdullah bin Abi Aufa anna Rasulullah SAW qala aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah. Jadi Rasulullah memerintahkan perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat, fa inni uballagu wa asma', karena sesungguhnya salawat yang engkau ucapkan, yang engkau baca untukku, itu akan disampaikan kepadaku dan aku mendengarnya. Kemudian qala wa yudha'afu fihi as-sadaqah. Ini ada terjemahannya di bawah. Dan di dalam hari Jumat itu juga sedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersedekah di hari Jumat dengan orang yang bersedekah di selain hari Jumat itu pahalanya tidak sama. Karena sedekah di hari Jumat itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Juz 1 halaman yang ke-239. Jadi dalam hari Jumat ini kita banyak bersedekah, sehingga sekarang ada itu program yang cukup bagus untuk kita ikuti, yaitu program Jumat berkah.
Ya, jadi istilahnya itu Jumat berkah. Ya, di hari Jumat bagi-bagi makanan, di hari Jumat bagi-bagi minuman. Ya, biasa dibawa ke masjid atau di panti asuhan. Ya, jadi memanfaatkan momen hari Jumat ini karena untuk bersedekah. Karena kenapa? Ya, ternyata memang ada hadisnya bahwa yudha'afu fihi as-sadaqah. Ya, bahwa sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan pada hari Jumat itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua adalah amalan sedekah. Ya, kemudian yang ketiga, amalan yang dapat kita lakukan adalah mendengarkan khutbah Jumat. Ya, bahkan ulama Syafi'i itu menegaskan bahwa berbicara saat khutbah Jumat, ya, bagi jamaah Jumat itu hukumnya makruh. Ya, jadi orang yang hadir sholat Jumat, ya, ketika berbicara atau melakukan hal-hal itu hukumnya makruh. Ya, saat imam sedang berkhutbah. Ya, kemakruhan ini berdasarkan petunjuk ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jadi ini ayat ini berbicara tentang khutbah Jumat. Apabila dibacakan ayat atau khutbah, fastami'u lah, maka dengarkanlah baik-baik, la'allakum turhamun. Ya, semoga kamu mendapatkan rahmat. Ya, surah Al-A'raf ayat 204. Ya, bahkan ketika imam sedang berkhutbah itu, ya, zikir-zikir itu sebaiknya dihentikan dulu, seperti menjalankan biji tasbih saat imam khatib berkhutbah itu sebaiknya dihentikan. Ya, dan segala aktivitas-aktivitas bercerita saat khutbah, ya, itu sebaiknya dihentikan semua. Ya, saat khatib sedang berkhutbah, maka amalan yang terbaik untuk kita lakukan pada saat itu adalah, ya, menyimak atau mendengarkan khutbah atau yang dibaca oleh khatib. Ya, bahkan ketika ada cara menegur kawan kita yang berbicara atau yang melakukan hal-hal yang, ya, tidak patut di hari Jumat ketika imam berkhutbah, itu pun ada aturan-aturannya. Ya, itu ada aturan-aturannya dibahas oleh para ulama. Karena kenapa? Ya, karena adanya hadis idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub faqad lagaut. Ya, ketika engkau menegur temanmu pada hari Jumat dengan mengatakan diamlah, ya, saat imam berkhutbah, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan, ya, yang sia-sia. Yaitu sampai diatur seperti itu. Jadi ketika imam berkhutbah, ya, kita mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, ya, kita menyimak dengan baik. Yaitu amalan yang ketiga adalah mendengarkan khutbah Jumat. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, kita memperbanyak berdoa pada hari Jumat. Ya, karena di dalam hari Jumat itu, ya, ada yang diistilahkan dengan sa'atul Jumu'ah, ada saat-saat atau waktu-waktu yang mustajab, ya, yang kita dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini, yaumul Jumu'ah thinta asyarah yuridu sa'atan. Jadi dalam hari Jumat itu terdapat 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an, ya, yang mana apabila ada seorang muslim yang berdoa, ya, atau yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, ya, illa atahullahu azza wa jalla, kecuali Allah akan mengabulkan apa yang ia minta. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Ya, sebahagian ulama mengatakan bahwa waktu tersebut, ya, yaitu setelah asar. Kan tetapi sebagian juga ada mengatakan bahwa waktu mustajab tersebut yaitu ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ya, jadi inilah di antara waktu-waktu yang mustajab, ya, waktu-waktu yang doa terkabulkan pada hari Jumat, yaitu tadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yaitu pada imam sedang duduk di antara dua khutbah. Ya, kemudian ada juga mengatakan bahwa, ya, waktu mustajab tersebut bahwa yaitu setelah sholat asar. Ya, jadi kalau kita mau dapatkan, ya, sepanjang hari Jumat kita banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan hati kita. Ya, insyaallah semoga doa yang kita harapan kita itu, panjatan doa kita, ya, bertepatan dengan waktu-waktu mustajab tersebut. Ya, jadi kita banyak berdoa pada hari Jumat. Ya, khususnya tadi kalau kita tidak bisa sepanjang hari Jumat berdoa, minimal ketika imam duduk di antara khutbah dan setelah sholat asar kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, ya, kita memperbanyak
kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu ya cukup sudah masyhur ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Ya, keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, sebagaimana diantaranya wa balaghana anna man qara'a surat Al-Kahfi uqiya fitnatad dajjal. Ya, orang yang membaca surah Al-Kahfi, yaitu diantara keutamaannya akan dilindungi dari fitnah dajjal. Ya, akan dilindungi dari fitnah dajjal. Ya, yang mana dajjal ini fitnahnya sangat besar. Kan tetapi orang yang membaca surah Al-Kahfi, ya itu akan diantara keutamaannya akan dilindungi dari fitnahnya al-dajjal. Ya. Ya, kemudian yang terakhir, ya ada juga amalan yang cukup populer. Ya, ini yang masyhur ya, Jumat terakhir bulan Sya'ban. Ya, dikutip dari kitab Kanzun Najah was Surur dari Syekh Ali Al-Juhri radhiyallahu rahmatullah alaih, yaitu zikir Ahmad Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini kita baca sebanyak 35 kali. Ya, sebanyak 35 kali pada hari Jumat. Ya, kita baca sebanyak 35 kali pada hari Jumat. Di antara keutamaannya bahwa orang yang membaca zikir ini ya 35 kali pada hari Jumat terakhir bulan Rajab, ya itu keutamaannya ya rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian mengatakan bahwa uangnya tidak akan habis. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga itulah tadi beberapa amalan yang dapat kita amalkan pada hari Jumat, khususnya pada hari Jumat terakhir bulan Rajab ini yang merupakan Jumat terakhir dari bulan haram, yakni bulan Rajab. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.